Pemirsa, bangunan rumah susun program kepemilikan rumah DP 0 rupiah yang dijanjikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini sudah memasuki tahap pengecekan unit dan pengajuan permohonan kredit oleh calon pemilik. Program ini bisa diakses oleh masyarakat berpenghasilan minimal 4 juta rupiah per bulan. Berikut liputan reporter Soza Hutapea dan juru kamera Niken Riwu dari Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Program Rumah DP 0 rupiah yang dijanjikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat janji kampanyenya pada tahun 2017 lalu saat ini sudah selesai dibangun. Realisasi dari janji tersebut, Rumah DP 0 rupiah ini ternyata bukan merupakan rumah tapak, namun melainkan ini rumah susun yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dan bangunan ini berdiri di atas lahan seluas 1,5 hektar dan terdiri dari 21 lantai dan ada sebanyak 780 unit yang dijual. Harganya pun dimulai dari kisaran 180 juta hingga 310 juta rupiah. Tujuan dibuatnya rumah program DP 0 rupiah ini ialah untuk mengatasi persoalan tempat tinggal bagi warga DKI agar memiliki hunian yang layak sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup serta memfasilitasi pembiayaan cicilan murah. Sejumlah persyaratan pun dicantumkan untuk dapat memiliki unit di lokasi ini, seperti wajib merupakan warga DKI Jakarta yang berKTP Jakarta, prioritas bagi yang sudah menikah, belum memiliki rumah dan berpenghasilan 4 hingga 7 juta rupiah per bulannya. Namun kenyataannya, dari ribuan pemohon ditemukan warga yang memiliki motor dan mobil mewah ikut mendaftar demi mendapatkan unit di rusun ini. Saat ini, total ada 1.790 orang pemohon yang lolos tahap seleksi administratif, dapat melakukan pengecekan unit dan mengajukan permohonan kredit. Rencananya, akad kredit akan dilangsungkan pada pertengahan Agustus 2019. Program perumahan untuk masyarakat sejatinya haruslah realistis, tepat sasaran, dan juga sesuai kemampuan, apalagi jika ditujukan untuk mereka yang memiliki penghasilan menengah ke bawah. Dan sudah selayaknya juga program ini diawasi secara ketat agar nanti ke depannya tidak timbul permasalahan baru seperti adanya kredit macet dan juga pengalihan kepemilikan. Dari Jakarta, Soza Hutapea, Niken Riwu, Metro TV. Ya, lantas siapa saja pemirsa yang berhak memiliki rumah DP 0 rupiah seperti yang dijanjikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan? Kami akan membahasnya lebih lanjut melalui sambungan Skype dengan Kepala Unit Pengelola Teknis Fasilitas Kepemilikan Rumah Sejahtera Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Zikran Kurniawan. Selamat siang, Pak Zikran. Selamat siang, Mas Wahyu. Selamat siang. Ya, Pak Zikran, ada 1.970 pendaftar. Siapa saja mereka ini, Pak, rata-rata? Kalau mengenai profil bermacam-macam, ya, yang jelas itu sesuai dengan berdasarkan hasil verifikasi kami, telah sesuai dengan persyaratan untuk pemilikan rumah ini. Demikian, Mas. Kabarnya ada juga orang yang berpenghasilan lebih dari 4 sampai juta rupiah seperti Riansyah yang disyaratkan begitu ya, bahkan memiliki mobil dan juga motor mewah. Bagaimana kemudian nanti, apakah mereka akan otomatis dapat atau diprioritaskan untuk yang berpenghasilan di range 4 sampai 7 juta rupiah? Ya, sebagaimana sudah kita sampaikan dalam sebelumnya bahwa dari 2.359 pendaftar itu sudah kita lakukan verifikasi, persyaratan administrasi, karena sasaran program ini adalah masyarakat berpenghasilan rendah, yang penghasilannya pun sudah kita patok begitu ya. Nah, dari hasil verifikasi itulah yang terdeteksi ternyata ada masyarakat-masyarakat yang tidak berhak ikut juga mendaftar. Gitu. Jadi itu sudah kita verifikasi dan tidak termasuk ada yang 1.790 ini. Nah, 1.790 orang ini kemudian tentu saja akan dilakukan verifikasi kembali atau analisis kembali oleh pihak Bank DKI sesuai dengan ketentuan perbankan tentang fasilitas pembiayaan ataupun kredit perumahan. Jadi di situ tentu saja akan ada scoring dan prioritisasi, dan dari situlah nanti akan kita dapatkan siapa saja yang akan mendapatkan KPR dengan DP 0 rupiah untuk menghuni unit yang pertama kami di Pondok Kelapa ini. Ya, jadi dipastikan bagi orang yang sudah mendaftar dengan profil yang tadi seperti saya sampaikan, memiliki mobil mewah, motor mewah, ini bisa dipastikan mereka tidak bisa mendapatkan unit di situ ya? Ya, itu sudah tidak termasuk yang kami undang untuk hadir di Kelapa Village melengkapi data dan mengajukan permohonan KPR saat ini. Bagaimana kemudian dengan orang-orang yang dengan rentang 4 sampai 7 juta rupiah penghasilannya ini? Kemudian syarat apa lagi yang kemudian menentukan bahwa mereka layak untuk mendapatkan unit di sana? Ya, tentu saja ini akan mengikuti proses
analisis kredit yang ada di Bank DKI, dan itu terikat dengan ketentuan regulasi yang ada diatur oleh BI dan tentu saja diawasi oleh OJK. Jadi nanti seperti biasa Bank DKI akan melakukan analisis bagaimana aturan mainnya, dan tentu saja akan lebih dalam lagi analisisnya. Kemampuan mencicilnya tentu akan dilihat, karena kita sangat mengetahui bahwa perbankan itu adalah industri yang highly regulated, dan juga manajemen risiko sebagaimana tadi disampaikan agar tidak terjadi kredit macet di kemudian hari. Demikian. Betul. Ada kekhawatiran soal kredit macet itu. Bagaimana kemudian mekanismenya untuk mencegah semua ini terjadi begitu, Pak? Ya, justru itu kan proses ini mengikuti proses KPR yang sudah diatur dengan proses manajemen risiko dan lain sebagainya, diawasi juga oleh OJK tentu saja produknya. Oke. Kemudian ketika seseorang sudah memenuhi syarat baik dari penghasilan kemudian syarat untuk melakukan kredit termasuk dari rentang kemampuan atau penghasilan begitu ya. Tetapi misalnya sudah memiliki rumah sebelumnya atau rumah warisan dari keluarga, itu bagaimana? Apakah masih mungkin untuk mendapatkan unit? Ya, jadi yang sasaran program ini adalah mereka yang membutuhkan hunian dan belum memiliki rumah. Ya, tentu saja harapan kita itu pertama kali adanya di masyarakat. Kesadaran masyarakat menjadi sangat penting untuk ini. Kita lakukan verifikasi tentu saja berdasarkan data-data yang ada di Pemprov. Kalau memang sudah memiliki rumah, tentu saja kita bisa dapatkan dari data PBB, gitu ya. Mengenai aset kendaraan dan lain sebagainya, ada data pajak kendaraan bermotor yang bisa kita lihat. Tapi kemudian setelah itu ada proses pengawasan tentu saja, monitoring penghuniannya dan pemanfaatannya setelah dihuni. Dan terakhir tentu saja pengawasan dari masyarakat menjadi penting. Sanksi jika terjadi pelanggaran penghunian itu juga ada, sudah diatur dalam peraturan gubernur. Apa sanksinya, Pak Zikran? Ya, sanksi administrasi ada, kemudian pengembalian manfaat, dan tentu saja kalau memang itu merugikan negara tidak diatur dalam peraturan gubernur, dimungkinkan juga ada dikenakan sanksi pidana sekira itu memang ada unsur-unsur kesengajaan yang dapat merugikan kerugian keuangan negara. Gitu. Oke. Baik, untuk yang di Pondok Kelapa ini ada 790 unit, sementara yang mendaftar ada 1.970 unit. Di mana lagi nanti akan ada pengembangan lagi untuk hunian? Ya, pada prinsipnya program Samawa dengan fitur KPR DP 0 ini adalah salah satu produk solusi perumahan bagi warga DKI yang kita rancang sesuai dengan kebutuhan warga. Jadi tentu saja dari data animo masyarakat yang ada ini menjadi database kami untuk mengembangkan proyek-proyek berikutnya. Jadi penyediaannya itu adalah merupakan area dari developer. Jadi yang kita siapkan di sini adalah fasilitasi pembiayaannya. Itu adalah program yang kita siapkan dengan fitur KPR DP 0 saat ini. Nah, tentu saja pengembangannya ini menjadi suatu kerjasama yang kita harapkan nanti partisipasi dari pihak swasta, BUMD, dan BUMN tentu saja untuk penyediaan huniannya. Baik, terima kasih Kepala Unit Pengelola Teknis Fasilitas Kepemilikan Rumah Sejahtera Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI Jakarta, Zikran Kurniawan, atas waktunya di Metro Siang. Pemirsa, bangunan rumah susun program kepemilikan rumah DP 0 rupiah yang dijanjikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kini sudah memasuki tahap pengecekan unit dan pengajuan permohonan kredit oleh calon pemilik. Program ini bisa diakses oleh masyarakat berpenghasilan minimal 4 juta rupiah per bulan. Berikut liputan reporter Soza Hutapea dan juru kamera Niken Riwu dari Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Program Rumah DP 0 rupiah yang dijanjikan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat janji kampanyenya pada tahun 2017 lalu saat ini sudah selesai dibangun. Realisasi dari janji tersebut, rumah DP 0 rupiah ini ternyata bukan merupakan rumah tapak, namun melainkan ini rumah susun yang berada di kawasan Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Dan bangunan ini berdiri di atas lahan seluas 1,5 hektar dan terdiri dari 21 lantai dan ada sebanyak 780 unit yang dijual. Harganya pun dimulai dari kisaran 180 juta hingga 310 juta rupiah. Tujuan dibuatnya rumah program DP 0 rupiah ini ialah untuk mengatasi persoalan tempat tinggal bagi warga DKI agar memiliki hunian yang layak sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup serta memfasilitasi pembiayaan cicilan murah. Sejumlah persyaratan pun dicantumkan untuk dapat memiliki unit di lokasi ini, seperti wajib merupakan warga DKI Jakarta yang berKTP Jakarta, prioritas bagi yang sudah menikah, belum memiliki rumah dan berpenghasilan 4 hingga 7 juta rupiah per bulannya.
Namun kenyataannya, dari ribuan pemohon ditemukan warga yang memiliki motor dan mobil mewah ikut mendaftar demi mendapatkan unit di rusun ini. Saat ini,